Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Materi kita untuk hari ini yang pertama yaitu adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau bisa disebut dengan perpangkatan bilangan yaitu perkalian berulang dari bilangan tersebut. Untuk bentuk umumnya ini ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor. Untuk N ini bisa diberi angka berapapun tergantung nanti angkanya. Misalkan angkanya angka 3 berarti A-nya sebanyak 3. Kalau N-nya sama dengan 5 berarti A-nya sebanyak 5 dan seterusnya. Nah, di sini A pangkat N, yang ini tulisan A pangkat N. Nah, ini dibaca A pangkat N. Untuk A-nya sendiri itu disebut dengan bilangan atau basis. Kemudian untuk N ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk contoh bilangan berpangkat, di sini ada 2 pangkat 3, 5 pangkat 7, 3 pangkat negatif 2, atau 4 pangkat 0. Masih banyak bilangan berpangkat yang lainnya selain bilangan yang disebutkan. Kemudian di sini ada bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Tadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Kemudian bilangan bulat, pengertian bilangan bulat ini materi kelas 7 semester 1. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Untuk bilangan positif pasti kalian tahu antara 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian 0. 0 ini sudah pasti kalian tahu. Langsung kita masuk ke bilangan berpangkat positif. Yang pertama bilangan berpangkat positif. Contohnya saja 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Yang mana yang positif? Pangkatnya ini. Nah, 3 ini positif. Jadi pangkatnya yang positif, maka disebut bilangan berpangkat positif. 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Caranya 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berarti 5-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Jadi 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. 125 dikali 5 sama dengan 625. Kemudian yang kedua adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 itu contohnya saja 7 pangkat 0, 4 pangkat 0, negatif 2 pangkat 0, dan masih banyak bilangan-bilangan yang lain lagi. Di sini ada catatan A pangkat 0 itu sama dengan 1. A ini bisa diisi dengan angka berapapun. Baik angka maupun huruf bisa. Apapun itu bilangannya, apapun itu hurufnya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Ingat, apapun itu bilangan atau huruf, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi, 7 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 0 itu hasilnya juga sama dengan 1. Negatif 2 dipangkatkan 0 juga hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Ingat, katanya adalah berpangkat negatif. Artinya pangkatnya yang negatif.
berpangkat negatif, contohnya 2 pangkat negatif 4. 2 pangkat negatif 4 artinya itu 1 per 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat negatif 4 yang aslinya pangkatnya negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif dengan cara seperti ini. Diubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 2 pangkat negatif 4 artinya 1 per 2 pangkat 4. 1 per 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan satunya tetap per 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 baru dikalikan 2 lagi sama dengan 16. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 4 atau 1 per 2 pangkat 4 itu adalah 1 per 16. Kemudian contoh yang kedua adalah 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif 2. Kita ubah dulu ke dalam pecahan. Berarti menjadi 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Berarti 3-nya dikalikan berulang sebanyak 2. Berarti 1 per 3 kali 3. Sama dengan satunya tetap, pernya juga tetap. 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh yang terakhir yaitu 5 pangkat negatif 3. Artinya 1 per 5 pangkat 3. Berarti kalau 5 pangkat 3 berarti 5-nya berulang sebanyak 3 kali. Artinya 1 per 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 1 per 5 dikali 5 tadi 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Ingat, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Di sini ada urutan-urutan pengerjaannya, bisa diperhatikan. Dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Urutan pengerjaan yang pertama yaitu kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kalau ada soal yang ada operasi yang berada di dalam kurung, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kemudian kalau sudah, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Jadi kalau ada pangkat-pangkat pada soal, kerjakan dulu yang berpangkat. Kemudian kalau sudah, kerjakan lagi operasi perkalian atau pembagian. Lalu kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 ditambah 5 dikali 4 pangkat 2 sama dengan. Jadi yang pertama yang kita kerjakan adalah 4 pangkat 2 dulu. 4 pangkat 2 dulu. Jadi sisanya ditulis. 3-nya tetap ditulis, tambahnya tetap, 5-nya tetap ditulis, perkaliannya juga ditulis. 4 pangkat 2 kita hasilkan dulu. 4 pangkat 2 tadi perkalian berulang sebanyak 2. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Maka di sini didapat 16. Kemudian diperoleh di sini 3 ditambah 5 dikali 16. Aturan yang kedua setelah perpangkatan itu kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Berarti 3-nya tetap ditulis, tambahnya juga tetap. 5 dikali 16 ini dicari dulu hasilnya. Kemudian hasilnya diperoleh adalah 80. Baru 3 ditambah 80 sama dengan 83. Contoh yang kedua, di sini ada dalam kurung perpangkatan, pembagian, dan pengurangan. Perhatikan, kerjakan yang pertama adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung di sini 2 dikali 3, kemudian pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dikurang 3. Kerjakan di dalam kurung, 2 dikali 3 ini berapa? Hasilnya 6, baru pangkatkan 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2-nya tetap ditulis, dikurang 3. Kemudian kita kerjakan lagi yang perpangkatan dulu.
6 pangkat 2 hasilnya adalah 6 kali 6 yaitu 36. Dibagi 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9 dikurang 3. Kemudian kita cari lagi. Kerjakan yang terlebih dahulu adalah pembagian baru pengurangannya. Kenapa? Kita sesuaikan dengan aturannya tadi yang di atas. 36 dibagi 9 itu hasilnya 4, baru turun pengurangannya baru 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Baik, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya yang ditambahkan. Di sini pangkatnya M. Yang kedua di sini pangkatnya N, kemudian ditambahkan M dan N-nya, pangkatnya yang ditambahkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah dengan 3. Jadi pangkatnya ditambahkan, 2-nya tetap. Jadi 2 tetap. 3 ditambah 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Jadi hasil dari 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini sama saja dengan perkalian tadi. Tetapi untuk perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, contohnya 3 pangkat 7 jika dibagikan dengan 3 pangkat 4, maka cara mengerjakannya adalah 3 pangkat 7 dikurang 4. Pangkatnya yang kita kurangkan, pangkat 7 tadi dikurang dengan pangkat 4. Jadi 3-nya tetap, 3 yang awal ini bilangannya 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi hasil dari 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian sifat yang ketiga adalah A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Itu akan menghasilkan A pangkat M dikali dengan N. Jadi pangkatnya dikali, sesama pangkat dikali. Langsung masuk ke contoh. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Artinya 5 pangkat 2 dikali dengan 3 sama dengan 5 pangkat 6. Jadi hasil dari 5 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3, hasilnya adalah 5 pangkat 6. Sifat yang keempat yaitu A pangkat M dikali dengan B pangkat M sama dengan A dikali B pangkat M. Jadi A dikali B dulu baru dipangkatkan dengan M. Ini berlaku jika pangkatnya yang sama. Jadi sifat 1 sampai sifat 3 itu berlaku apabila bilangannya yang sama, huruf A-nya itu yang sama. Jadi kalau sifat keempat dan kelima ini berlaku untuk pangkatnya yang sama. Jadi di sini lihat pangkatnya sama-sama M, berarti ini sama nanti. A pangkat M dikali B pangkat M itu sama saja dengan A dikali B dulu baru dipangkatkan dengan M. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 3 dulu. 2 dikali 3 dulu baru dipangkatkan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena dipangkatkan 5 maka pangkat 5. Hasil dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5. Sifat yang kelima yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M
sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sama dengan A per B atau A dibagi B baru dipangkatkan dengan M. Contohnya 3 per 2 dibagi dengan 4 per 2. Maaf. 3 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Baru kita keluarkan pangkatnya jadi 3 per 4 baru dipangkatkan 2. Hasil dari 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 3 per 4 pangkat 2. Dah, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke soal ini soalnya. Nah, ini bisa dicatat. Yang pertama, tentukan hasil dari soal-soal di bawah ini. Nomor 1, 9 pangkat 4 sama dengan berapa? Yang kedua, 3 pangkat negatif 5 sama dengan. Yang ketiga, 36 pangkat 3 sama dengan. Yang keempat, 24 pangkat negatif 2 sama dengan. Yang kelima, 2 pangkat 5 dikalikan 3 dikurang 5 sama dengan. Yang keenam, 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan. Yang ketujuh, 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1 sama dengan. 8, 6 pangkat 4 dibagi 2 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan. 9, 4 pangkat 7 dikurang 20 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan. Kemudian nomor 10, 3 pangkat 4 dikalikan 4 pangkat 4 per 2 pangkat 4 sama dengan. Silahkan kerjakan.